Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Kusuma. Saya dari jurusan Sistem Informasi Reguler 5A. Di sini saya akan menjelaskan penyebab, masalah, dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Pertama, alasan dikembangkannya sistem informasi. Pertama, sistem informasi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi. Kedua, organisasi sudah berkembang. Ketiga, meningkatkan kesempatan usaha. Keempat, adanya instruksi perubahan. Kelima, adanya perkembangan teknologi. Masalah yang bisa terjadi dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama, over budget. Kedua, overtime. Ketiga, sistem yang dikembangkan memiliki banyak masalah. Berikutnya, kebijakan dan perencanaan proyek sistem informasi. Membuat perancangan sistem yang baik. Berikutnya, adanya dukungan dari manajer puncak. Konsep manajemen proyek menekankan kepada 3 faktor: manusia, masalah, dan proses. Manusia. Faktor manusia sangat penting di dalam perkembangan sistem informasi, karena manusialah yang akan mengembangkan sistem. Oleh karena itu dibutuhkan seleksi, pelatihan, dan pengembangan karir agar mendapatkan manusia yang diinginkan. Masalah. Faktor masalah dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi yang berguna untuk mengestimasi biaya dan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses. Sejumlah kecil aktivitas kerangka kerja yang dapat diaplikasikan pada semua proyek sistem informasi tanpa mempedulikan ukuran dan kompleksitasnya. Berikutnya, merencanakan dan membuat aktivitas kerja. Pengertian perancangan. Perancangan adalah proses peletakan dasar tujuan dan sasaran, termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Tujuan perancangan di antara lain memberikan pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. Berikutnya sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek. Dasar pengaturan alokasi sumber daya, pendorongan para perencana dan pelaksana melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu, pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Alat bantu pengelolaan proyek, antara lain Work Breakdown Structure atau WBS, Project Network Diagram, Program Evaluation and Review, Program Evaluation dan Review Teknik atau PERT. Berikutnya Critical Path Method, CPM, dan Gantt chart. Di sini saya akan menjelaskan Work Breakdown Structure atau bisa disebut WBS. Pengertian WBS adalah sebuah penggambaran aktivitas kerja proyek dalam bentuk visual yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan untuk membantu dalam perancangan, pengorganisasian sampai proyek selesai dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kelebihan dari WBS antara lain mendefinisikan pekerjaan untuk menyelesaikan sebuah proyek, menemukan sesuatu yang sifatnya urgensi, menanggulangi penyimpanan, dan sebagai alat kontrol. Metode dari pengembangan sistem informasi antara lain metode SDLC, metode RAD, metode prototyping, metode spiral, metode phase, dan lain-lain. Perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Pengertian dari biaya. Biaya adalah sebuah bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh suatu pihak, baik itu individu maupun perusahaan, untuk mendapatkan manfaat lebih dari tindakan tersebut. Biaya terbagi menjadi 2, yaitu biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya yang bisa dihubungkan langsung
Biaya langsung adalah biaya yang bisa dihubungkan langsung dengan suatu proyek, contohnya gaji karyawan dan biaya pembelian alat tulis kantor. Sementara pengertian dari biaya tak langsung antara lain pengertian biaya tak langsung adalah biaya yang tidak bisa dihubungkan langsung dengan suatu proyek, contohnya tagihan listrik, biaya sewa laptop, biaya sewa mobil. Pengertian anggaran proyek. Sebuah proyek membutuhkan anggaran untuk menentukan berapa uang yang dibutuhkan, kapital yang akan dialokasikan sampai selesainya proyek tersebut sesuai dengan rencana. Tata kelola proyek dan tabel estimasi anggaran proyek. Berikut adalah tata kelola proyek. Manajer terdiri dari manajer investigasi awal, manajer analisis masalah, manajer analisis kebutuhan, manajer analisis keputusan, manajer desain, manajer konstruksi, dan manajer implementasi. Manajer investigasi awal terdiri dari staf dan tenaga ahli. Staf terdiri dari interview, sementara tenaga ahli terdiri dari sistem analis dan bisnis analis. Berikutnya, manajer analisis masalah terdiri dari staf dan tenaga ahli. Staf terdiri dari interview, sementara tenaga ahli terdiri dari bisnis analis. Berikutnya, manajer analis kebutuhan terdiri dari staf dan tenaga ahli. Staf terdiri dari staf supporting dan staf administrasi, sementara tenaga ahli terdiri dari sistem analis. Manajer analisis keputusan. Manajer analisis kebutuhan. Staf terdiri dari staf supporting dan staf administrasi. Tenaga ahli terdiri dari sistem analis. Manajer analisis keputusan. Staf terdiri dari staf administrasi dan tenaga ahli terdiri dari bisnis analis dan sistem analis. Manajer desain. Staf terdiri dari web designer dan tenaga ahli terdiri dari sistem analis dan database administrator. Manajer konstruksi. Staf terdiri dari sistem tester dan programmer, sementara tenaga ahli terdiri dari web designer dan database administrator. Manajer implementasi. Staf terdiri dari sistem tester, programmer, dan staf supporting, sementara tenaga ahli terdiri dari staf administrasi. Berikutnya tabel estimasi anggaran. Judul proyek adalah sistem informasi depot air minum WAU. Sasaran proyek adalah depot air minum WAU. Tujuan proyek mempermudah pelanggan untuk memesan layanan depot. Kedua, mempermudah pekerja untuk memanajemen pesanan. Metode pengembangan sistem informasi yang digunakan adalah Rapid Application Development atau RAD. Pertama, kode 1.1.1 wawancara dengan pemilik depot yang dilakukan oleh interview sebanyak satu orang dan lama hari kerja adalah 1 hari. Jumlah honor 100.000. Alat yang dibutuhkan adalah alat perekam wawancara sebanyak 1 buah dengan harga Rp100.000 dan alat tulis kantor sebanyak 1 buah seharga Rp100.000. Biaya perjalanan dinas adalah terdiri dari sewa mobil sebanyak 1 hari dengan harga Rp300.000. Berikutnya, menelusuri cara kerja depot. Sumber daya manusia yang dipakai adalah sistem analis sebanyak 1 orang dan lama hari kerja selama 1 hari dengan jumlah honor Rp550.000. Alat yang digunakan adalah alat perekam video dan alat tulis kantor. Berikutnya, membuat desain awal. Sumber daya manusia yang digunakan adalah bisnis analis sebanyak 1 orang dan lama hari kerja adalah 2 orang dan
Jumlah honor adalah Rp800.000. Alat tulis yang diperlukan adalah alat tulis kantor sebanyak 1 paket. Berikutnya menganalisis masalah dengan bertanya pada pemilik dan pekerja yang dilakukan oleh interview sebanyak 1 orang dan dilakukan selama 3 hari. Jumlah honor yang dibayarkan Rp300.000 dan alat yang dibutuhkan adalah laptop. Menentukan masalah yang akan diselesaikan yang dilakukan oleh business analyst sebanyak 1 orang dan dilakukan selama 1 hari. Honor yang dibayarkan Rp400.000 dan alat yang digunakan adalah alat tulis kantor. Berikutnya mengumpulkan data. Sumber daya manusia yang mengumpulkan data. Sumber daya manusia yang digunakan adalah staff supporting sebanyak 1 orang dan dilakukan selama 3 hari. Honor yang dibayarkan Rp450.000 dan alat yang dibutuhkan adalah komputer atau laptop. Menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang dilakukan oleh sistem analis sebanyak 1 orang dan dilakukan selama 1 hari dengan honor Rp550.000. Berikutnya membuat dokumentasi akhir yang dilakukan oleh staf administrasi sebanyak 1 orang dan dilakukan 1 hari dengan honor Rp200.000. Alat yang digunakan adalah laptop dan alat tulis kantor. Berikutnya memutuskan kandidat pengembang sistem yang dilakukan oleh sistem analis dan bisnis analis masing-masing sebanyak 1 orang dan dilakukan oleh 1 hari. Sistem analis, honor yang dibayarkan ke sistem analisis adalah Rp550.000 dan honor yang dibayarkan kepada bisnis honor yang dibayarkan oleh sistem analis adalah Rp550.000 dan honor yang dibayarkan kepada bisnis analis adalah Rp400.000. Membuat dokumentasi akhir yang dilakukan oleh staf administrasi sebanyak 1 orang dan dilakukan 1 hari. Honor yang dibayarkan adalah Rp200.000. Alat yang digunakan adalah laptop dan alat tulis kantor. Berikutnya mendesain dan merancang DFD dan ERD yang dilakukan oleh sistem analis dan database administrator. Masing-masing dilakukan oleh 2 orang dengan lama pekerjaan selama 4 hari. Honor yang dibayarkan kepada sistem analis adalah Rp4.400.000 dan honor yang dibayarkan oleh ke database administrator sebanyak Rp2.400.000. Dengan alat yang dibutuhkan adalah laptop sebanyak 2 biji dan desain tools. Berikutnya mendesain database yang dilakukan oleh sistem analis dan database analisator yang dilakukan masing-masing oleh 1 orang dan masing-masing dikerjakan selama 2 hari. Honor yang dibayarkan ke sistem analis adalah Rp1.100.000 dan honor yang dibayarkan ke database administrator adalah Rp600.000. Alat yang dibutuhkan adalah laptop. Berikutnya desain user interface yang dilakukan oleh web designer dan sistem analis yang masing-masing dilakukan oleh 1 orang dan lama pembuatan selama 3 hari. Honor yang dibayarkan ke web designer adalah Rp1.500.000 dan Rp1.650.000 untuk sistem analis. Alat yang dibutuhkan adalah laptop. Membuat user interface dan melakukan uji coba yang dilakukan oleh programmer, web designer, dan sistem tester. SDM yang diperlukan oleh programmer sebanyak 1 hari dan 3 hari kerja, sementara web designer 2 orang dan 4 hari kerja, dan sistem tester 1 orang dengan 1 hari kerja. Honor yang dibayarkan kepada programmer adalah Rp1.650.000, sementara web designer sebanyak 4 juta dan sistem tester sebanyak Rp350.000. Berikutnya membuat UX dan melakukan uji coba yang dilakukan oleh programmer dan sistem tester. Programmer
terdiri dari 2 orang dan sistem tester terdiri dari 1 orang. Lama waktu yang dipakai oleh programmer adalah 4 hari dan 1 hari untuk sistem tester. Sementara honor yang dibayarkan kepada programmer sebanyak Rp4.400.000, sementara sistem tester Rp350.000. Alat yang digunakan adalah laptop dan testing tools. Berikutnya, membuat database dan melakukan uji coba yang dilakukan oleh programmer, database administrator, dan sistem tester. Masing-masing terdiri 1 orang. Sementara programmer dan database administrator membutuhkan waktu 3 hari, sementara sistem tester hanya 1 hari. Honor yang dibayarkan ke programmer Rp1.650.000, ke database administrator Rp900.000 dan sistem tester Rp350.000. Alat yang digunakan adalah laptop, DBMS tools, dan testing tools. Berikutnya, menyediakan perangkat yang belum ada, yang dilakukan oleh staf administrasi sebanyak 1 orang dan dilakukan selama 1 hari. Honor yang diberikan adalah Rp200.000. Alat yang digunakan adalah printer. Install program sistem informasi depot air minum, yang dilakukan oleh programmer sebanyak 1 orang dan dilakukan selama 1 hari dan honor yang dibayarkan sebanyak Rp550.000. Alat yang dibutuhkan adalah laptop atau komputer. Berikutnya, melakukan uji coba yang dilakukan oleh sistem tester sebanyak 1 orang dan dilakukan selama 1 hari. Honor yang dibayarkan adalah Rp350.000. Alat yang dibutuhkan adalah laptop atau komputer. Berikutnya, memberikan training kepada user yang dilakukan oleh staff supporting sebanyak 2 orang dan dilakukan selama 2 hari. Honor yang dibayarkan ke staff supporting adalah Rp600.000 dan alat yang digunakan adalah device sebanyak 2 buah. Sementara biaya perjalanan adalah sewa mobil sebanyak 2 hari dengan total Rp600.000. Terakhir, pembuatan dokumentasi akhir yang dilakukan oleh staf administrasi sebanyak 1 orang dan dilakukan selama 2 hari. Total honor yang dibayar adalah Rp400.000. Alat yang dipakai adalah alat tulis kantor dan laptop, masing-masing Rp1. Jadi, total anggaran proyek sebesar Rp34.600.000. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.